Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang kembali di Ephrata Devotion. Hari ini saya menyapa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat baru. Saya lagi di Korea, di tempat di mana sedang kami melakukan karantina mandiri. Di masa pandemi COVID-19 ini, di seluruh dunia, di mana-mana ada usaha mencegah penyebaran COVID-19. Khususnya di Korea juga ada protokol kesehatan yang sangat ketat. Khususnya orang-orang masuk dari luar negeri, baik orang Korea maupun orang asing, harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari full. Tidak boleh keluar pintu rumah, tidak boleh berjumpa orang di luar rumah. Yang membuat saya sangat terkejut adalah pengelolaan sampah. Ternyata membuang sampah juga tidak seperti biasa selama karantina ini. Selama 14 hari, sampah-sampah itu harus dikumpulkan dulu dan disimpan di dalam rumah. Kemudian ketika buka karantina itu, dikeluarkan, kemudian ada petugas sampah khusus mengambil sampah karantina itu sebagai limbah. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu hati-hati penyebaran virus corona melalui sampah juga. Kemungkinan sekecil apapun mereka blokir supaya mata rantai virus corona itu terputus. Bapak Ibu, sebenarnya di dalam kehidupan rohani kita juga ada virus yang sangat membahayakan kita, yaitu virus dosa. Virus dosa ini selalu berusaha menyerang kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh sebab itu, kita tidak boleh memberi kesempatan kepada virus dosa, iblis. Efesus pasal 4 ayat 27 dikatakan seperti ini. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jika kita biarkan terjadi celah di dalam hidup kita, maka virus dosa itu begitu cepat masuk, menjatuhkan kita dan menghancurkan kita. Lebih berbahaya daripada virus corona sekarang ini. Kalau begitu, kita mesti tahu bagaimana cara penyebaran virus dosa itu kepada kita, supaya kita mencegahnya. Kalau virus corona ini lewat tetesan air liur atau kontak dekat dengan orang-orang yang terinfeksi. Bagaimana virus dosa itu? Pada umumnya virus dosa itu menyerang atau tersebar lewat hati kita. Hati kita itulah sasaran utama dari serangan iblis atau virus dosa. Kalau kita melihat Efesus pasal 4 berbicara tentang amarah kita. Tetapi bukan hanya amarah saja, kebencian, kekhawatiran, ketakutan, keraguan, dan sebagainya yang ada di dalam hati kita. Iblis selalu berusaha mencari celah, mencari kesempatan dengan menanamkan pikiran-pikiran jahat dan emosi-emosi seperti ini. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika perasaan seperti itu muncul di dalam hati kita? Bagaimana kita dapat tidak memberi kesempatan kepada iblis? Saran saya hari ini adalah menyatakan Yel kita, Yel Ephrata. Yesus hidup dalamku. Panggil nama Tuhan Yesus dan ingat bahwa manusia lama kita yang selalu dipicu beremosi telah mati, telah disalibkan dengan Kristus. Galatia pasal 2 ayat 19b dan 20 dikatakan seperti ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan Tuhan Yesus, bukan dengan kebaikan kita sendiri. Dengan kebaikan Tuhan Yesus kita bisa mengalahkan serangan virus dosa itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa pandemik ini memang kita sulit. Pekerjaan kita, bisnis kita, bahkan kerohanian kita pun sulit dijaga dengan baik. Tetapi Bapak Ibu, itu bukan berarti tidak bisa. Justru kita bisa mengalami anugerah Tuhan yang lebih besar
di dalam kesulitan kita saat ini. Kuncinya, jangan-jangan kita beri kesempatan kepada iblis meskipun kita sulit, meskipun banyak pergumulan. Caranya pandang Yesus, panggil namanya, nyatakan kematian kita, penyaliban kita bersama dengan Kristus. Aku telah disalibkan Kristus dan Yesus hidup dalamku. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Tuhan Yesus